pagi, perkenalkan nama saya Andri Andica, NIM 1710416434, kelas A2 Pagi Manajemen, UTS Manajemen Pemasaran, hari tanggal Senin 9 November 2020, pukul 10.30 sampai 12.30. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Manajemen Pemasaran 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Yang pertama, jelaskan definisi pemasaran menurut 5 ahli. Jawabannya, manajemen pemasaran menurut 5 ahli yaitu menurut P.G. Tono, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lainnya. 2. Menurut H. T. Gito Sudarmo, pemasaran merupakan proses agar pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik, senang, dan kemudian membeli dan akhirnya puas dengan produk yang dibelinya. 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, menurut KBBI, pemasaran yakni merupakan proses secara kegiatan dalam memasarkan barang dagangan perihal menyebarluaskan di kalangan masyarakat pada umumnya. 4. William J. Stanton, menurut William J. pemasaran yakni adalah sistem secara keseluruhan dari kegiatan bisnis atau usaha yakni yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa yang sesuai, mempromosikan barang dan jasa, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. 5. Menurut Kotler dan Armstrong, menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran yakni adalah sebuah proses manajerial di mana orang-orang yang berada di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Nomor 2. Jelaskan tahap-tahap dalam proses manajemen pemasaran. Jawabannya, beberapa tahap dalam proses manajemen pemasaran tersebut seperti ini, yaitu pertama, riset pemasaran. Tahap pertama dalam manajemen pemasaran adalah memulai riset pemasaran. Selain itu, riset pasaran juga akan sangat berguna untuk menentukan apakah perusahaan harus meluncurkan produk baru atau justru memperluas produk dan layanan yang sudah ada. 2. Mengembangkan strategi pemasaran. Setelah melakukan riset pasar, tahapan berikut dan manajemen pemasaran adalah membuat strategi pemasaran yang tepat. 3. Menyusun rencana pemasaran. Setelah strategi dibuat, sekarang saatnya rencana pemasaran disusun. Langkah ini tak kalah penting dari langkah-langkah lainnya. 4. Kontrol dan kumpulkan saran. Setelah produk diluncurkan dan dipromosikan berdasar strategi dan rencana yang telah ditentukan, maka hal berikutnya adalah tentang mengontrol dan mengumpulkan saran dari para pelanggan. Nomor 3. Jelaskan 5 filosofi pemasaran. Jawabannya, terdapat 5 konsep sebagai bentuk filosofi dalam pemasaran, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran kemasyarakatan. Yang pertama, konsep produk, yaitu konsep yang berorientasi produksi, menekankan bahwa kegiatan produksi harus diutamakan dan dilakukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi permintaan. Sedangkan yang kedua, konsep produk, yaitu konsep yang menekan bahwa sukses pemasaran tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, konsep penjualan yang menekankan bahwa konsumen tidak akan mengkonsumsi produk dari suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak melakukan suatu promosi dan penjualan yang agresif. 4. Konsep pemasaran merupakan konsep yang lebih menitik beratkan pada kepentingan pelanggan atau kepuasan konsumen. 5. Konsep pemasaran ke masyarakat. Konsep ini merupakan perkembangan konsep pemasyarakatan yang disesuaikan dengan perubahan sejalan dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara keseimbangan lingkungan dan sosial serta kesejahteraan masyarakat. 4. Jelaskan perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep penjualan. Dalam konsep penjualan, orientasi penjualan adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan. Konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan lebih menekankan pada produk yang sudah ada.
Konsep penjual memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar tetapi hanya untuk periode yang singkat. Upaya yang terlibat dalam konsep penjualan hanya mencakup promosi dan persuasi. Dalam konsep pemasaran, harga ditentu berdasarkan berbagai faktor yang ada di pasar, yaitu permintaan dan penawaran komoditas. Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa konsep pemasaran relatif lebih luas jika dibandingkan dengan konsep penjualan. Konsep pemasaran menggabungkan sejumlah kegiatan seperti mengidentifikasi kebutuhan konsumen, merancang dan mengembangkan produk sesuai keinginan konsumen, menetapkan harga serta promosi. Konsep penjualan merupakan bagian konsep pemasaran yang hanya terdiri dari proses produksi, promosi, dan transfer kepemilikan produk. Nomor 5, jelaskan apa yang maksud dengan riset pemasaran. Kenapa perusahaan perlu melakukan riset pemasaran? Jawabannya, riset pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dan menentukan strategi pemasaran. Riset pemasaran digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam suatu pasar. Ini juga mempelajari aktivitas ketenagaan penjualan dan mengidentifikasi wilayah penjualan yang paling potensial. 6. Sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasaran, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Jawabannya, lingkungan inter pemasaran atau bauran pemasaran pada umum aspek meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan barang, produk, penetapan harga, price, program promosi, promotion, saluran distribusi atau flash. Lingkungan internal non pemasaran antara lain produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, administrasi dan sebagainya. Sedangkan lingkungan eksternal makro, kondisi perekonomian, hukum, politik, dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi, sosial, dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro, pemasok, pesaing, perantar, dan pasar. 7. Sebut dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dan pemasaran produknya. Jawabannya, yang pertama, perluas produk mix. Kedua, penyempitan produk mix. Ketiga, perubahan produk yang ada. Keempat, pengembangan penggunaan baru produk yang ada. Kelima, penentuan posisi produk. Keenam, trending up dan trending down. Ketujuh, diferensiasi dan segmentasi pasar. Nomor 8, bagian pertama, apa judul video tersebut? Video tersebut berjudul Ilmu Manajemen Pemasaran. Bagian keduanya, siapa nama dosen yang mengajar dalam video tersebut dan berasal dari universitas mana pembicara tersebut? Dosen tersebut bernama atas nama Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT, berasal dari Universitas 11 Maret. Bagian 3, topik-topik apa saja dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran, sejarah munculnya ilmu manajemen pemasaran, pentingnya ilmu manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan atau kegiatan bisnis, posisi manajemen pemasaran di antara ilmu-ilmu manajemen yang lain, proses manajemen pemasaran yang perlu diketahui di dalam perusahaan. Bagian 4, apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Mengetahui betapa pentingnya memahami manajemen pemasaran lebih dalam lagi dalam dunia bisnis karena teknologi semakin canggih. Demikian jawaban UTS manajemen pemasaran saya. Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih.